Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya takzimkan para jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilanggengkan dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda semuanya, pada pembahasan bulan lalu kita membahas tentang wakaf, definisinya, kemudian rukunnya, tapi yang baru kita bahas hanyalah sebagian daripada rukunnya. Seharusnya memang dalam satu sesi itu rukunnya semua selesai, tapi karena waktu juga yang tidak memungkinkan, maka kita bagi dua. Jadi kan rukun wakaf itu dia ada 4 kemarin, yaitu wakif yang mewakafkan, kemudian mauquf yaitu barang yang diwakafkan, kemudian yang ketiga adalah mauquf alaihi atau yang disebut dengan pihak yang menerima wakaf, kemudian yang keempat adalah sighat atau ucapan daripada orang yang ingin mewakafkan. Inilah 4 daripada rukun wakaf yang harus ada. Nah, mungkin sedikit saya singgung apa yang disebut dengan rukun. Selalu kita dalam belajar fikih itu pasti ada rukun dan syarat. Nah, apa yang disebut dengan rukun? Rukun adalah dia merupakan bagian daripada substansi, salah satu bagian dari substansi yang mana tanpa hal tersebut substansinya tidak ada, tidak akan ada. Kalau boleh diberikan permisalan, ibaratnya masjid ini. Masjid ini substansinya terdiri daripada tiang, kemudian tembok, kemudian ubin, penyanggahnya nih, asasnya, dasar yang di bawah masjid ini, kemudian atap. Nah, maka kita katakan tiang itu disebut rukun daripada masjid. Kemudian atap juga rukun. Seandainya nggak ada tiang maka nggak ada masjid. Begitu juga nggak ada atap, nggak ada yang menutupi, maka nggak ada masjid. Nah, adapun syarat, itu syarat dia bukan bagian dari substansi. Akan tetapi nggak akan ada substansi tanpa adanya syarat. Ya, contohnya aja adalah akses ke masjid ini adalah lewat jalan di samping kiri kita. Itu aksesnya cuma satu. Jalan yang ada di samping masjid itu bukanlah substansi dari masjid, tapi kita nggak bisa sampai kepada masjid tanpa jalan itu. Maka itu dinamakan syarat. Kalau di dalam hal ibadah misalkan adalah dalam hal sholat misalnya, Al-Fatihah itu merupakan rukun, yaitu dia bagian dari substansi sholat. Maka orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu seakan-akan sholatnya nggak ada. Dia nggak mengerjakan sholat. Nah, adapun wudu merupakan syarat daripada sholat. Dia bukan substansi sholat, dia bukan hakikat sholat. Wudu sama sholat itu beda. Tapi kalau orang nggak wudu, maka kalau dia sholat, sholatnya bukan terhitung nggak ada, tapi nggak sah dibilangnya. Nah, jadi itu dia perbedaan antara rukun dan syarat. Nah, sekarang kita mau bahas di dalam wakaf bagaimana biar wakaf itu terjadi. Ya, jadi bagaimana wakaf itu bisa berjalan? Berarti harus ada rukunnya. Rukunnya adalah pertama al-waqif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah al-mauquf, benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah al-mauquf alaihi, atau yang disebut dengan pihak yang menerima wakaf. Maka di sini yang keempat adalah sigot, ucapan.
Seandainya nggak ada salah satunya, maka wakaf seakan-akan nggak terjadi, belum pernah terjadi. Nggak ada yang mewakafkan, bagaimana mau ada wakaf? Nggak ada yang menerima wakaf, maka bagaimana wakaf terjadi? Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah ngebahas rukun daripada, jadi setiap rukun ini ada syaratnya. Jadi pewakaf itu syaratnya apa aja? Barang yang diwakafkan syaratnya apa aja? Kemudian pihak yang menerima wakaf itu nanti disyaratkan apa aja kriterianya. Kemudian sigot apa aja kriterianya. Nah, yang udah kita bahas pada pertemuan lalu yaitu pewakaf dan yang diwakafkan, barang yang diwakafkan. Nah, sekarang kita masuk ke rukun ya yang ketiga, yaitu mauquf alaihi, atau pihak yang diberikan wakaf. Siapa ini dan syaratnya apa? Wa huwa qismani muayyanun wa ghairu muayyanin. Jadi ada dua macam orang yang diberikan wakaf itu. Jadi saya mewakafkan misalkan buku, wakafin ke siapa? Bisa dua. Pertama bisa muayyan atau ghairu muayyan. Kalau muayyan itu berarti nanti dia tertentu. Ghairu muayyan tidak tertentu, seperti yang akan kita lihat kriterianya. Wa yushtaratu al-qismul awal al-mauquf alaihi al-muayyan. Yang mauquf alaihinya ini muayyan yang pertama. Ya, disyaratkan bagi mauquf yang muayyan yang tertentu. Jadi saya misalkan saya wakafkan ini buat Amar. Amar ini tertentu, orang tertentu, udah buat dia. Maka dikatakan dia muayyan. Kalau saya mewakafkannya ini muayyan kepada orang tertentu, apa aja syaratnya? Pertama, yushtaratu fil mauquf wa alaihi fardan. Jadi orang yang muayyan itu hendaknya dia individu satu orang, au jama'atan syartun wahid, disyaratkan satu syarat aja. Apa syaratnya? Imkanu tamlikihi fi halil waqfi alaihi. Mungkin ya adanya kemungkinan, adanya kebolehan orang tersebut untuk memiliki wakafnya. Jadi orang yang saya wakafkan emang dia bisa memiliki barang yang saya wakafkan. Jadi nggak boleh nanti kalau saya mewakafkan kepada orang yang nggak mungkin orang tersebut menerima wakaf saya. Ya, jadi sekali lagi syaratnya adalah orang yang diberikan wakaf dia mempunyai kebolehan, kemungkinan atau potensi dia bisa memiliki barang yang saya wakafkan. Nah, kalau yang nggak bisa gimana? Di sini disebutkan la yasihul waqfu ala waladihi wa huwa la waladalahu li adami wujudihi wa adami tamalluki. Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada anaknya. Jadi orang mewakafkan kepada anaknya sementara dia nggak punya anak, atau anaknya masih dalam kandungan. Nggak bisa. Kenapa? Karena pertama dia belum ada. Yang kedua adalah dia nggak mungkin buat memiliki. Ya, jadi orang yang masih di dalam kandungan atau yang dia masih jadi janin, nah itu dia tidak mungkin dia memiliki, makanya tidak sah untuk mewakafkan seperti itu. Kemudian tidak sah wakaf untuk diri sendiri. Ya, maksudnya gimana? Ini satu lagi ya. Jadi wakaf untuk anak yang belum dilahirkan atau yang belum ada itu nggak sah. Begitu juga saya mewakafkan misalnya buku ini buat misalkan para santri-santri yang akan ada di pondok ini. Ini pondoknya baru aja dibangun, santrinya belum ada. Ya berarti wakafnya nggak sah. Jadi harus ada dulu pihak yang mau diwakafkannya. Nah, jadi syarat yang pertama itu bagi orang yang diwakafkan secara
bagi pihak tertentu yang diwakafkan, dia harus ada. Kemudian tidak sah juga wakaf untuk diri sendiri. Saya mewakafkan buat diri saya sendiri. Ya kan saya bisa juga, saya kan ada, tapi saya nggak bisa mewakafkan buat diri sendiri. Kenapa? Karena ini terhitung dengan main-main. Ya, kenapa main-mainnya? Karena enggak, saya sudah memiliki barangnya dan saya memberikan wakaf buat sendiri. Nah itu nggak bisa ya. Kemudian tidak sah juga wakaf buku-buku ilmiah, la yasihu waqful mushaf wa kutubil ilmi syarif ala ghairi muslim, pada orang non muslim. Misalnya kita menghadiahkan mushaf buat orang non muslim. Nah ini nggak bisa Pak, nggak boleh. Kecuali dia mau belajar, kecuali dia mau masuk Islam, itu boleh. Tapi kalau dianya nggak belajar, nggak masuk Islam, kemudian dikasih, nggak bisa. Kenapa? Karena mushafnya nanti akan dihinakan, entah ditaruh di WC, entah di mana. Maka ini haram. Begitu juga kitab-kitab ilmiah, ilmu-ilmu keagamaan. Ilmiah di sini bukan ilmu sains, ilmu di sini maksudnya ilmu agama. Jadi kita tidak bisa memberikan kitab fikih atau kitab akidah kepada non muslim yang tidak punya kepentingan. Nah kemudian ya, selanjutnya tidak sah wakaf. Oke, ini ya sudah kita bahas. Kemudian sah wakaf dari orang muslim atau zimmi. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada orang yang mewakafkan kepada kita, sedangkan orang yang mewakafkan itu orang zimmi. Ya, orang zimmi itu orang yang jadi kafir Pak. Kalau di dalam dalam istilah fikih itu ada tingkatannya Bapak-bapak. Ada yang namanya pertama kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, seperti yang ada di Palestina. Itu jelas kafir harbi. Kemudian ada yang namanya kafir zimmi, yaitu mereka yang hidup bertetangga sama kita dan mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Ada lagi yang namanya kafir musta'man. Dia masuk ke negeri muslim untuk berdagang atau berwisata, itu musta'man. Yang keempat mu'ahid, yang lagi ada dalam perjanjian sama kaum muslimin, gencetan senjata, itu namanya mu'ahid. Nah dari kesemuanya ini, yang boleh diperangi itu cuma satu, kafir harbi. Jadi kafir harbi ini wajib diperangi. Bahkan tidak bisa kita ibaratnya cari muka, ya, lembek atau apa, karena dia memerangi, nggak bisa. Makanya nggak ada istilah nanti orang pergi ke Israel dengan dalih biar kita ngadain perdamaian, nggak bisa Pak. Kemudian dibuka kedubesnya di Indonesia, nggak bisa. Nanti kalau dibilang biarin kedubesnya dibuka di Indonesia biar kita bisa menggencet Israel. Sekarang kita pikir lagi, seberapa jauh sih kita bisa menggencet Israel? Kan pertanyaannya gitu. Kalau kita gencet, kita tekan, dia pasti nggak menghentikan serangannya. Wallahu alam. Atau dia akan cuekin kita. Jadi dia dapat dua keuntungan. Dia nyerang kaum muslimin di Palestina, dia jadi kedubes di Indonesia. Dapat keuntungan dua. Jadi nggak bisa kalau dengan dalih nggak apa-apa kita berdamai berunding dengan Israel, dia buka kedutaan di sini dengan alasan nanti kan kita bisa gencet dia kalau dia nyerang Palestina. Pertanyaannya kalau kita gencet mau nggak dia? Dia aja digencet seluruh dunia cuek-cuek aja. Indonesia siapa? Jadi nggak bisa alasan seperti itu. Nah jadi yang bisa diperangi cuma satu, yaitu kafir harbi. Kafir zimmi, kafir mu'ahid, kafir musta'man, haram hukumnya untuk diperangi, untuk disakiti. Bahkan Rasulullah bersabda, man adza zimmiyan faqad fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku akan menjadi pendebatnya di hari kiamat. Maksudnya Rasulullah akan mengalahkannya dengan apapun hujah dia. Jadi tetangga kita yang non muslim itu nggak berhak kita sakiti. Seperti itu yang terjadi pengeboman di wilayah kita, itu tidak sah. Statusnya bukan jihad. Justru ini masalah besar ini.
Di hari kiamat yang dia nyangkanya mau masuk surga nanti didebat oleh Rasulullah. Biarkan beribadah boleh. Nah ini namanya kafir zimmi. Begitu juga kafir musta'man, kafir mu'ahid, haram untuk disakiti. Jadi cuma satu, yaitu kafir harbi. Nah orang kafir zimmi, kalau dia ngasih wakaf ke kita boleh, dan kita boleh nggak mewakafkan? Tidak bisa, kayak yang tadi. Kemudian di sini disebutkan yasihul waqfu min muslimin aw zimmiyin ala zimmiyin muayyanin. Ya, jadi sah wakaf dari seorang muslim terhadap orang zimmi. Nah, ini berarti kalau ini sini orang zimmi boleh diwakafkan, Pak, tapi bukan buku-buku ilmiah dan bukan mushaf. Selama nih Allah yazhar fil waqfi qasdu ma'siyatin. Tidak nampak dia tuh akan ngegunain buat maksiat. Misalnya apa? Kama law waqafa ala khadimi kanisatin li khidmatihi laha. Seperti orang yang mewakafkan buat, mohon maaf, penjaga gereja atau penjaga rumah ibadahnya. Saya wakafkan kepada dia nih misalnya satu barang, misalkan gitu. Kayak ya meja atau apalah misalnya. Meja itu dipakai buat apa? Buat pengajian di sana. Nggak bisa, Pak. Ini maksiat. Kalau dalam pandangan fikih ini maksiat. Kenapa? Karena seakan kita membantu ibadah kemusyrikan kepada Allah. Maka kita nggak boleh. Jadi di situ kita ikut bantuin. Nah ini nggak bisa. Kalau dalam pandangan ilmu fikih dia tidak boleh. Ya, tapi kalau dia mewakafkan ini buat bantuin dia buat sekolah misalnya. Ini saya kasih buku-buku sains buat kamu belajar. Nah itu boleh, nggak ada larangan, karena bukan buat maksiat. Maksiat di sini dalam artiannya beribadah kepada selain Allah. Jadi boleh ya seorang muslim mewakafkan kepada zimmi, temannya yang non muslim, selama nggak dipakai untuk dia bermaksiat. Salah satunya beribadah kepada selain Allah. Kemudian ya, wa yasihhul waqfu 'alal mu'ahid wal musta'man amadama fi daril Islam. Nah, begitu juga boleh kita ngasih wakaf buat orang kafir yang mu'ahid tadi tuh. Mu'ahid itu yang ada dalam gencetan senjata sama kaum muslimin. Boleh kita wakafkan selama dia dalam gencetan senjata sama kita. Dan satu lagi kayak tadi, nggak dipakai dia buat maksiat. Sama kafir yang musta'man, yang dia misalnya dalam wisata ke negeri Islam. Nah, itu dia seperti hukum zimmi. Kemudian ya Bapak-bapak, ya, di sini dipertegas ya, tidak sah wakaf untuk kafir harbi dan murtad. Jadi la yasih alal kafir al waqfu alal kafiril harbi wal murtad. Kenapa enggak sah? Alasannya apa? Di sini para ahli fikih itu kalau memfatwakan pasti ada alasannya. Ini saya sedikit intermezzo, Bapak. Jadi tidak ada istilah enggak ada dalilnya. Setiap yang ditulis oleh para ahli fikih itu ada dalilnya. Setiap permasalahan, Pak, ada dalilnya. Cuman kebanyakan orang yang baru belajar belum bisa menelaah kitab-kitab ahli fikih. Dia tidak tahu, tidak punya kemampuan, tidak mampu menggali. Sedangkan dalilnya disebutkan secara tersirat. Kemudian mengklaim bahwasannya tidak ada dalil. Nah ini salah. Dalilnya apa? Dalilnya karena orang kafir harbi dan orang yang murtad itu mereka tidak dipakai ikrarnya, tidak bisa dipakai ketika mereka lagi kufur. Ketika ikrarnya nggak bisa dipegang, maka wakafnya juga termasuk tidak bisa dipegang. Karena wakaf itu termasuk ikrar. Ketika ikrarnya aja nggak ditolak, masa wakafnya bisa dipakai. Nah, maka di sini dalilnya itu namanya analogi. Ya, ketika saya memberikan nih, saya nggak bisa nerima ikrarnya dia. Saya berikrar kepada dia. Maka gimana ikrarnya dia nggak bisa saya pegang, terus saya berikrar kepada dia. Nah di sini dalilnya ini begini. Maka nggak sah kita berwakaf kepada orang kafir harbi. Kemudian ya, tidak sah wakaf untuk pihak yang nggak diketahui. Saya mewakafkan ini pokoknya wakaf buat fulan. Fulannya siapa namanya? Nggak tahu. Nah ini nggak jelas. Maka di sini tidak sah
wakafnya. Nah ini apa ya, ini untuk barang wakaf yang muayyan, dia tertentu. Bukan barang yang, maksudnya pihak yang diwakafkannya tertentu. Jadi syarat daripada pihak tertentu yang menerima wakaf, baik individu atau jamaah, syaratnya satu, yaitu dia mungkin untuk memilikinya, mungkin untuk menjadi pemilik barang tersebut, menggunakan barang tersebut. Maka tadi tidak sah wakaf buat diri sendiri, nggak sah, karena sia-sia. Kemudian tidak sah wakaf untuk anak-anak yang belum lahir atau nggak ada, itu nggak sah, karena dia nggak bisa memiliki. Kemudian yang ketiga, tidak sah wakaf untuk orang kafir harbi dan dan orang murtad. Kenapa? Karena ikrarnya orang kafir harbi itu tidak dipakai. Maka ketika ikrarnya nggak dipakai, dia nggak bisa memiliki barang. Yang keempat, tidak sah buat orang yang nggak disebutin namanya. Pokoknya ini ikrar buat fulan, fulannya siapa? Kemudian yang keempat, ya, tidak boleh mewakafkan kitab-kitab ilmiah agama Islam dan mushaf kepada orang kafir kecuali dia mau belajar dan masuk Islam. Kenapa? Karena orang kafir yang tidak ada kepentingan terhadap Islam itu akan menjadikan mushaf atau kitab ilmiahnya menjadi hina, maka dia tidak boleh memilikinya. Nah, ini buat yang wakaf muayyan atau pihak yang menerimanya tertentu. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ghairu muayyan. Pihak yang nerimanya ini tidak tertentu. Jadi dia kayak lembaga misalnya. Wa yusamma waqful jiha bi an yakunal mauquf alaihi jihatan ma. Jadi pihak yang nerimanya ini adalah satu lembaga. Atau dia jihah itu kalau diartiin kita itu artinya satu golongan lah. Ya, misalnya seperti masjid-masjid, ulama-ulama, kemudian para penuntut ilmu. Saya nggak nyebutin siapa-siapa, pokoknya penuntut ilmu. Untuk siapa? Untuk para mujahidin. Saya nggak nyebutin mujahidinnya siapa, fulan, enggak. Pokoknya mujahidin aja. Nggak tentu. Siapa yang datang dia mujahid boleh. Kemudian para ulama, nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak adanya maksiat. Ya, jadi tidak boleh barang yang diwakafkan ini sebagai wasilah seseorang itu, para jamaah, untuk bermaksiat. Fa in waqafa ala jihatin yadhharu qasdul qurbati fiha kal waqfi alal masajid wal fuqara'i wal ulama wal qurra'i wal mujahidin wa syira'il awani allati takassarat wa li ri'ayati dawa sauhal waqfu li umumil adillah. Kalau mewakafkan ini buat golongan yang tidak ditentukan nama-namanya, sedangkan dalam wakafnya itu buat kebaikan, misalnya saya wakafkan, kalau zaman dulu tuh ada namanya sabil, Pak. Sabil itu di Mesir masih ada sampai sekarang. Tapi hanya sebagai peninggalan. Sabil itu dia kayak tempat minum. Jadi kan para musafir dulu suka berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Itu lewat naik keledai, onta. Mereka suka haus. Nah, ada tempat minum gratis. Tempat minum gratis itu zaman dulu, zaman khilafah Islamiyah, itu dinamakan sabil. Jadi orang menimba air sendiri, dia minum di situ. Misalkan saya punya sabil itu, saya bilang nih sabilnya buat para ulama yang lagi menuntut ilmu. Atau dalam konteks real sekarang, saya wakafkan dispenser buat masjid. Jadi dispenser itu wakaf dari saya. Buat siapa? Buat jemaah masjid. Maka ini namanya wakaf ghairu muayyan. Jadi dia hanya boleh digunakan untuk minum. Nggak boleh nanti airnya itu dipakai wudu, nggak bisa. Kayak misalnya saya mewakafkan sumurnya buat wudu, ya udah nggak bisa dipakai nanti buat minum, karena itu buat wudu saja. Nah, begitu juga saya mewakafkan tadi sabil, tempat minum buat para ulama, berarti buat hanya ulama
saja, siapapun ulamanya. Nah, maka di sini di dalam sabil itu terlihatlah bagaimana ada kurbah, ada ibadahnya, maka wakafnya sah. Tapi kalau misalkan la wa yajuzul waqfu ala jihatil, kalau misalkan dia nggak kelihatan jelas nih barang yang diwakafkan ini buat maksiat, tidak dilakukan buat maksiat. Kalau kayak tadi kan saya mewakafkan dispenser buat masjid, itu kan udah jelas ibadah, maka wakafnya sah. Saya mewakafkan buku buat ulama, kan jelas ibadah, maka itu sah, pasti. Saya mewakafkan sabil untuk para mujahidin, maka itu udah pasti sah. Tapi kalau misalkan saya mewakafkan sesuatu yang kurang jelas nih, dia digunakan buat ibadah atau buat yang lain selain ibadah, yaitu maksiat, jadi 50-50. Nah itu wakafnya sah nggak? Wa yajuzul waqfu ala jihatin la tazhar fihal qurbah, dan boleh mewakafkan sesuatu yang masih samar, tidak kelihatan jelas, dia itu digunakan buat ibadah. Madamat laisat ma'siyatan, pokoknya selama dia digunakannya bukan buat maksiat. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya saya wakafkan misalkan saya wakafkan dia misalkan kendaraan motor. Saya wakafkan kendaraan motor buat para penuntut ilmu atau buat orang-orang miskin yang ada di kampung ini. Kalau dia mau belanja, misalkan saya kasih motor. Nah, motor ini kan bisa aja digunakan buat belanja yang halal, buat belanja yang haram. Kan buat belanja, berarti 50-50. Nah, ini wakafnya sah nggak? Nah, selama diniatkannya itu bukan buat maksiat, maka ini wakafnya tetap sah, karena ada kemungkinan dia buat digunakan kepada hal-hal yang boleh. Ya, kemudian wala yasihul waqfu ala jihati ma'siyatin, dan enggak sah wakaf ya kepada pihak yang menggunakan barangnya untuk maksiat. Misalnya saya mewakafkan barang ini mewakafkan misalkan motor, kendaraan untuk siapa? Untuk orang yang suka ke diskotik misalnya. Ya ini jelas Bang, nggak bisa, karena dia pakai buat ke situ tiap hari. Atau misalkan saya mewakafkan ka'imaratil kanais, saya mewakafkan rumah untuk dijadikan, mohon maaf, tempat ibadah non muslim, gereja. Nggak bisa. Saya jadiin rumah saya buat rumah ibadah, mau jadiin gereja, pura, ataupun vihara, tidak bisa dalam aturan fikih. Ini terhitungnya maksiat. Atau misalkan dijadikan sebagai tempat bermaksiat lainnya, itu tidak bisa. Kemudian wala ala khidmatiha, dan tidak boleh mewakafkan barang yang digunakan pihak untuk berkhidmat terhadap maksiatnya. Ya kayak tadi saya mewakafkan motor, tetapi dia gunakan buat misalkan dia kerja di diskotik misalnya, kerja di tempat-tempat haram, ini nggak bisa Pak ya. Kemudian wala yasihu waqfus silah ala qutta'it turuq, begitu juga nggak sah mewakafkan senjata buat para begal. Nah ini nggak bisa. Wa ashabil fitan, dan orang yang suka buat kerusuhan. Saya punya samurai misalnya, saya beli dari Jepang, nggak kepake, saya wakafin ke orang. Dia kerjaannya ngapain? Begal orang, nggak bisa. Wakafnya nggak sah. Dia gunakan buat yang macam-macam. Saya punya punya pistol yang legal, kemudian saya wakafin kepada preman. Wah ini bahaya nih, ntar preman ini bisa dipakai macam-macam, maka wakafnya tidak sah. Kemudian wala yasihul waqfu ala tazwiqil masjid wa tazini wan naqshi fiha wa israf wa tabdzir, wala yasil waqfu ala imaratil qubur li'anna itlafun lil mal. Begitu juga tidak sah untuk
mewakafkan sesuatu yang digunakan untuk membuat mewah kuburan. Jadi kuburan dibuat mewah gitu. Nggak bisa, Pak. Jadi kuburan sederhana, kecuali misalkan dia kuburan orang-orang besar, para ulama besar, wali misalnya. Kemudian dibuat itu bangunan, boleh nggak? Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanya ulama besar dan orang-orang soleh yang diakuin kesolehannya. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Kemudian ya, anwa'ul waqfi, jadi intifa'ul waqfi. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya Bapak-bapak, nih kembali ke slide yang awal, bahwasannya wakaf atau penerima wakaf itu ada dua pihak yang nerima. Ada yang muayyan tertentu, kayak misalnya saya wakafkan kepada Zaid, itu tertentu. Ada yang tidak tertentu, misalkan saya wakafkan kepada ulama, ya siapa aja. Begitu juga yang termasuk tertentu, saya wakafkan kepada Zaid, Amr, dan Utsman. Nah, ini termasuk tertentu, Pak. Kalau yang nggak tertentu, dia nggak ada disebutin dia pihak yang ditentukannya. Ulama kah? Penuntut ilmu kah? Penuntut ilmunya bisa aja Zaid, bisa aja Amr, bisa yang lain. Nah, dan masing-masing ada syaratnya telah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita penjelasan selanjutnya. Macam-macam wakaf. Macam wakaf pertama adalah ada yang namanya wakaf keluarga, wakaf dzurri, yaitu al-waqfu alal qarabah wal aulad, yang diwakafkan untuk kerabat, untuk anak-anak, untuk cucu dan orang-orang keturunan kita. Itu namanya wakaf dzurri. Yang kedua adalah dinamakan wakaf khairi, yaitu wakaf untuk kemaslahatan umum. Ya, jatuhnya tadi kepada yang ghairu muayyan. Jadi untuk kemaslahatan umum, untuk misalnya jalanan, madrasah, itu kemaslahatan umum. Nah, kemudian ya, rukun selanjutnya, tadi rukunnya mauquf alaihi. Sekarang rukun selanjutnya adalah sigot, yaitu ijab qabul. Nah, jadi kan tadi ada dua, ada muayyan, ghairu muayyan. Ijab qabul ini gimana? Saya ngucapin, saya wakafkan barang ini kepada fulan bin fulan, itu wajib nggak diucapkan? Kemudian pihak yang diberi wakaf wajib nggak dibilang saya terima wakafnya misalnya? Nah, ini tergantung. Ada yang wakafnya itu muayyan, tertentu, dia butuh ijab dan qabul. Jadi gimana? Dia nggak butuh niat lagi, Pak ya. Kalau yang misalkan kalau dia udah jelas ngucapin saya wakafkan, itu nggak usah niat. Maka di dalam fikih itu ada beberapa tempat, Pak, yang dia nggak butuh niat. Itu bergantung kepada ucapan. Misalnya, Pak, cerai, kata cerai. Jadi orang nggak sembarangan misalnya ngomong ke istrinya, udah pisah aja. Nah, itu ngomong pisah aja, cerai aja, sekalipun nggak ada niat, itu terjadi, Pak. Jadi ada beberapa kasus yang nggak dia butuh niat di dalam fikih. Kan selama ini kita lihat nih, kalau sholat itu bergantung niat. Kemudian kalau misalnya kita makan bergantung niat. Kalau niatnya ibadah, makannya jadi ibadah. Kalau enggak jadi ibadah. Tapi ada beberapa hal yang dia nggak butuh niat, tapi butuh kepada ucapan. Selama ucapannya jelas, dia menunjukkan hal itu, nggak bisa nanti orang berkelit, saya nggak niat, saya nggak maksud, saya nggak apa, nggak bisa. Kayak salah satunya cerai. Jadi nggak bisa nanti saya nggak niat, ya udah tuh udah diucapkan. Makanya hati-hati. Kalau nanti ngomongnya sindiran gimana cerai? Misalnya pulang aja deh ke rumah orang tuamu. Nah, ini yang dibicarakan oleh para ulama. Kalau dia niatnya cerai, cerai. Kalau enggak. Selama kata-katanya itu sindiran. Tapi kalau jelas kamu cerai, nah ini nggak butuh niat. Nanti permasalahan itu dibahas di dalam fikih keluarga. Nah, ini orang yang mewakafkan kepada muayyan, kepada tertentu, saya wakafkan kepada Amr. Maka di sini saya butuh yang namanya ijab qabul dan harus jelas. Harus jelas
Wal ijab fil waqfi lahu sittatu alfaz. Dan ijab yang namanya kata-kata saya wakafkan itu mempunyai 6 ucapan Pak dalam bahasa Arab. Pertama waqaftu, saya wakafkan. Kemudian habbastu, saya tahan. Kemudian sabbaltu, sabbaltu saya tahan juga. Kemudian tasaddaqtu, saya sedekahkan. Kemudian abadtu, saya abadikan. Wa harramtu, dan saya haramkan buat diri saya. Maka di sini bahasanya jelas menunjukkan ijab. Maka kalau kita ucapkan ya udah terjadi wakaf, nggak bisa kemudian kita tarik lagi. Saya nggak niat, nggak bisa. Udah diucapkan dengan jelas di depan pihaknya. Itu kalau yang bahasanya jelas. Sekarang kalau yang bahasanya sindiran, itu contohnya gimana? Kalau yang contohnya bahasa sindiran tuh, misalkan saya jadikan ini sebagai barang yang tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dihibahkan. Ini sindiran. Artinya barang tersebut diwakafkan, maka butuh niat. Kalau kata-katanya sindiran itu butuh niat. Nanti ditanya, kamu niat wakaf tidak? Saya niat, maka terjadi wakaf. Nah kemudian qabul. Qabul itu apa? Qabul ini disyaratkan bagi yang muayyan. Jadi nerima aja. Cukup dia bilang misalnya qabil tuh. Tapi kalau yang misalnya ghairu muayyan itu enggak disyaratkan dia qabul untuk menerima wakafnya tersebut ya Bapak-bapak. Nah kemudian syarat daripada sigot. Syaratnya adalah yang pertama lafal ucapan. Jadi dia harus diucapkan ya Bapak-bapak. Harus dengan dilafazkan. Saya wakafkan, saya ini. Baik dengan jelas, tegas atau dengan sindiran. Yang kedua adalah at-ta'bid, harus selamanya. Jadi nggak bisa saya wakafkan selama 2 tahun. Tidak selamanya wakaf. Maka kalau yang mengucapkan saya wakaf seminggu, nggak bisa, wakafnya tidak terjadi. Kemudian ya syarat daripada sigot yang selanjutnya adalah at-tanjiz, dia segera, maksudnya enggak digantung ya Bapak-bapak. Jadi misalnya saya wakafkan ini, tapi kalau nanti saudara saya telah datang dari luar negeri, ini namanya menggantung. Jadi wakafnya belum terjadi, tidak sah. Kemudian al-ilzam, yusyaratu fi sighatil ilzam indal falasil wa bi syartil khiyar. Ilzam itu maksudnya dia enggak ada choice, enggak ada pilihan. Saya wakafkan kepada kamu, tapi kamu pilih. Kalau misalnya kamu tinggal di sini saya wakafkan, kalau kamu enggak tinggal di sini saya enggak wakafkan. Nah, itu ada pilihan, enggak bisa. Wakaf itu enggak bisa ada opsi. Kemudian harus dijelaskan siapa yang mengelolanya. Nah ini harus dijelaskan pengelola. Kemudian Bapak-bapak kita lanjut. Inilah syarat daripada sigot, ijab dan qabul. Yang terakhir adalah pembahasan kalau misalnya udah terpenuhi, wakifnya ada, yang mewakafkannya syaratnya terpenuhi. Kemudian mauquf, barang yang diwakafkannya ada dan terpenuhi syaratnya. Kemudian yang ketiga, mauquf alaihi, pihak yang nerimanya ada dan terpenuhi syaratnya. Yang ketiga, sigotnya udah diucapkan dan terpenuhi syaratnya. Apa yang terjadi konsekuensinya? Yang terjadi adalah pertama, dia lazim keniscayaan. Maksudnya apa? Maksudnya barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Udah pindah. Dia udah menjadi wakaf yang sah. Kemudian si orang tersebut gak boleh mengotak-ngatik. Jadi barang yang udah diwakafkan gak boleh diotak-atik. Gak bisa dijual lagi, gak bisa. Kemudian yang kedua adalah intiqalul milk. Berpindahnya kepemilikan. Ya berarti si pewakaf udah gak memiliki itu lagi. Kemudian manafi'ul mauquf, manfaat dari barang yang diwakafkan. Jadi barang yang diwakafkan itu manfaatnya udah milik pihak yang diwakafkan. Jadi dia nggak boleh memanfaatkan lagi. Kemudian tasarruf bil mauquf. Jadi dia tidak boleh mentasarrufkan ya kayak tadi tidak boleh menjual, membeli, menyewakannya. Kemudian nafaqatul mauquf. Ya biaya
idza ihtajal waqfu ila nafaqatin ka ta'am wad dawab wat tarmim lil bina fayunfiq alaihi min haitsu syartul waqif li'annana qabilna syartal waqif fi ta'yinil mawquf alaihi wa bayanu sabilil waqfi wa naqbalu syartahu fi tahdid masdar infaq fa in lam yadhkuril waqifi syai'an fi dzalika yunfiqu alaihi min ghillatil waqfi in kana lahu ghullah li'annahu la yumkinu lintifa'u illa bin nafaqah fa humil waqfu alaihi darurah fa in lam yakun lil mawqfi ghillah aw ta'attalat manafi'u fatakunu nafaq fi baiti malil muslimin. Jadi bagaimana Pak ini ongkos barang yang diwakafkan? Saya mewakafkan rumah, kan otomatis rumah butuh yang bersihin, butuh yang ngecat, misalnya kalau ada bocor, kalau ada apa. Nah ini uangnya dari mana? Uangnya bisa dari 3. Pertama, bisa dari si pewakaf, kalau dia bilang dialah yang akan membiayai. Yang kedua, bisa dari harga yang ada pada benda tersebut. Misalnya benda tersebut menghasilkan sesuatu, saya wakafkan misalnya ruangan ini buat kaum muslimin, digunakan buat kebaikan. Digunakanlah buat berdagang misalnya. Nah dari dagang itu kan ada keuntungan. Keuntungan itu bisa dipakai buat biaya operasional. Kalau si pewakaf tidak menanggung. Kalau nggak menghasilkan keuntungan, misalnya rumah tersebut buat pengajian gratis, kan nggak ada itu. Nggak ada biayanya. Gimana dong? Ini dari baitul muslimin, dari baitul mal. Makanya baitul mal penting ini buat di masjid-masjid. Kalau bisa ada, atau koperasi syariah, bisa dari situ, baitul mal, atau dari orang-orang yang ingin bersedekah. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya dan dari Allah, yang benar dari Allah, yang kurang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa minallahi taufiq.